Suatu hari Abu Nawas pergi ke kota Basrah. Karena ia tak punya kenalan di tempat itu, maka ia menyewa sebuah penginapan untuk beberapa hari. Ternyata penginapan yang ia tempati, kondisinya sudah sangat tua dan rusak. Abu Nawas kemudian menemui pemilik penginapan tersebut. "Tuan, penginapan yang Tuan sewakan kepadaku sangat berbahaya. Langit-langit dan temboknya sering berdenyit, meskipun hanya terkena hembusan angin kecil," kata Abu Nawas. "Tenang Tuan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena penginapanku ini menyesuaikan usia bumi," balas si pemilik. "Maksud Tuan bagaimana?" tanya Abu Nawas tidak mengerti. "Jadi begini Tuan, usia bumi yang kita tinggali ini kan sudah tua dan sangat rapuh. Tapi meski demikian, bumi ini masih terlihat kokoh dan kuat. Tak akan hancur sampai menunggu datangnya hari kiamat," ujar si pemilik beralasan. "Ya, kalau Tuan menyamakan usia bumi ini dengan penginapan Tuan, saya khawatir Dajjal tidak akan jadi datang, karena keburu kiamat duluan," timbal Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi berlalu dan mencari penginapan yang lebih layak. Cerita berikutnya. Dikisahkan ada sahabat Abu Nawas yang hidup dalam kemiskinan. Sehari kadang makan, sehari kadang puasa. Itu dikarenakan di rumahnya tidak ada persediaan makanan. Meskipun demikian, ia tak mengharap belas kasihan orang lain. Ia tak ingin orang tahu tentang keadaannya. Suatu hari ia merasakan lapar, tapi di rumah tidak ada makanan sama sekali. Untunglah ternyata masih ada sepotong roti dan keju. Ia pun langsung memakannya. Saat ia makan, serpihan keju kecil menempel di janggutnya tanpa ia sadari. Setelah menyantap habis roti dan keju tersebut, ia masih merasakan lapar, karena potongan roti yang ia makan ukurannya lumayan kecil. Tidak berapa lama, tiba-tiba datang Abu Nawas ke rumahnya. Ia pun membukakan pintu untuk mempersilahkan Abu Nawas masuk. "Hei kawan, ayo kita makan," ajak Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas. Alhamdulillah barusan aku sudah makan," balasnya. "Apa yang kamu makan?" tanya Abu Nawas. "Hari ini aku makan daging burung dara Abu Nawas," jawabnya berpura-pura. Abu Nawas tahu kalau kawannya itu berkata bohong untuk menutupi keadaan dirinya. Sekilas Abu Nawas melihat sisa keju kecil yang menempel di janggut kawannya. "Sebenarnya aku sudah tahu kalau kamu barusan saja makan daging burung dara," ujar Abu Nawas. "Bagaimana kau bisa tahu Abu Nawas?" tanya kawannya penasaran. "Ya, karena aku melihat kotoran burung dara di jenggotmu," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, kawan Abu Nawas segera memegangi jenggotnya. Ia pun menemukan potongan keju kecil yang menempel di jenggotnya. Menyadari dirinya ketahuan berbohong, keduanya pun tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas memberikan uang kepada kawannya itu. "Abu Nawas, uang yang kau berikan terlalu banyak. Janganlah berlebihan seperti ini. Aku tidak mau menerimanya," tolak kawannya. "Terimalah, ini hanya separuh dari hadiah yang aku dapatkan dari Baginda Raja," desak Abu Nawas. Kawannya pun mengucapkan syukur kepada Allah dan tak lupa berterima kasih kepada Abu Nawas. Cerita berikutnya. Dikisahkan Baginda Raja sedang menyelenggarakan pesta syukuran di istananya. Acara tersebut adalah syukuran untuk pemberian nama bayi. Dan pada acara kali ini, Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas. Menurutnya apabila Abu Nawas diundang, justru akan membuat suasana menjadi berantakan. Tapi namanya juga Abu Nawas. Meskipun tidak diundang, ia tetap saja nekat datang ke acara tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur bersama para tamu undangan. Tidak lama berselang, Baginda Raja memulai pidatonya. "Para hadirin sekalian, hari ini adalah kebahagiaan bagi kita semua. Karena di tengah-tengah kita ada bayi yang baru lahir. Dan bayi ini akan saya namai Jablut." Tamu-tamu yang hadir langsung riuh bertepuk tangan menyambut nama baru bayi tersebut. Namun tiba-tiba terdengar teriakan protes dari salah satu tamu undangan. "Jangan Paduka,
jangan namai bayi itu dengan nama Jablut." Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya, dan ternyata orang yang berteriak tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi heran, bagaimana bisa Abu Nawas datang kemari. Tapi ya sudahlah, dengan nada sedikit emosi, Baginda Raja bertanya, "Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, karena orang yang bernama Jablut biasanya tolol dan bodoh. Lebih baik diganti nama yang lain saja Paduka," ujar Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas ini sangat membuat malu Baginda Raja di depan para tamu undangan. Sebab menurut Baginda Raja, nama yang diberikan sudah cukup bagus dan baik. Tapi oleh Abu Nawas, nama tersebut disematkan kepada orang yang bodoh dan tolol. "Mana buktinya kalau orang yang bernama Jablut adalah orang yang bodoh dan tolol?" tanya Baginda Raja emosi. "Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan saya hukum cambuk," ancam Baginda Raja. "Tentu saja saya bisa Paduka. Paduka kan punya hakim yang bernama Jablut. Bukankah dia itu hakim yang bodoh dan tolol?" ujar Abu Nawas. "Kamu jangan kurang ajar ya Abu Nawas. Dia itu hakim yang cerdas," bentak Baginda Raja. "Saya bisa membuktikannya kalau dia itu bodoh dan tolol. Tapi saya butuh 30 keping emas untuk membuktikan ucapan saya Paduka," balas Abu Nawas. Mendapat tantangan dari Abu Nawas, Baginda Raja pun sejenak terdiam. Ini kesempatan yang bagus, aku bisa menghukum Abu Nawas. Hakim Jablut itu kan orang yang cerdas, mana mungkin bisa dikelabui Abu Nawas, pikir Baginda Raja. "Baiklah, saya turuti permintaanmu, tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan saya hukum cambuk," balas Baginda Raja. Maka Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas 30 keping emas. Esok harinya dengan membawa 10 keping emas, Abu Nawas mendatangi sebuah rumah milik Hakim Jablut. Sesampainya di sana, ternyata Hakim Jablut sedang khusyuk berzikir. Abu Nawas lantas mengucapkan salam dan duduk di sampingnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas. "Waalaikumsalam Abu Nawas," sahut Hakim Jablut. Ia pun kembali melanjutkan zikirnya. Karena saking khusyuknya berzikir, sesekali Hakim Jablut memejamkan matanya. Melihat hal itu, timbul ide konyol pada diri Abu Nawas. Saat Hakim Jablut sedang memejamkan mata, Abu Nawas dengan sangat hati-hati menyelipkan 10 keping emas di bawah sajadah yang diduduki Hakim Jablut. Sementara Hakim Jablut tak menyadari dengan perbuatan Abu Nawas ini. Setelah selesai berzikir, Hakim Jablut lalu menyapa Abu Nawas. "Bagaimana kabarmu Abu Nawas? Apa yang membuatmu datang kemari?" tanya Hakim Jablut. "Alhamdulillah, saya sehat Tuan. Kedatangan saya kemari karena saya kangen dengan Tuan. Sudah lama rasanya kita tidak mengobrol seperti ini," jawab Abu Nawas. "Rupanya sekarang Tuan suka memelihara burung ya?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, ya sekedar untuk menghilangkan kejenuhan," balas Hakim Jablut. Keduanya pun lalu mengobrol panjang lebar. Saat tengah asik mengobrol, tiba-tiba tanpa sebab Abu Nawas berpura-pura tertawa terbahak-bahak. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat heran Hakim Jablut. "Abu Nawas, kenapa kamu tertawa?" tanya Hakim Jablut sedikit tersinggung. "Maaf Tuan, saya sama sekali tidak menertawakan Tuan," jawab Abu Nawas sambil terus tertawa. "Lalu apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hakim Jablut penasaran. "Saya tertawa karena mendengar ocehan burung Tuan," balas Abu Nawas sambil menunjuk burung Hakim Jablut yang berada di dalam sangkar. "Memangnya kamu bisa mengerti yang diucapkan burung itu? Apa yang diucapkannya?" tanya Hakim Jablut. "Burung itu mengatakan, katanya di bawah sajadah Tuan ada uang 10 keping emas. Ini kan terdengar lucu dan konyol," jawab Abu Nawas. Antara percaya dan tidak percaya, Hakim Jablut kemudian kembali berkata, "Masa iya sih kamu bisa mengerti bahasa burung?
Saya tidak yakin kamu bisa, Abu Nawas, ujar Hakim Jablud. Entahlah Tuan, saya sendiri juga heran. Beberapa hari ini tiba-tiba saja saya bisa mengerti bahasa binatang, terutama bahasa burung, tutur Abu Nawas dengan ekspresi pura-pura serius. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Hakim Jablud lalu membuka sajahdahnya. Tiba-tiba nampaklah 10 keping uang emas. Bukan main senangnya hati Hakim Jablud. Ia pun merasa kagum dengan kehebatan Abu Nawas. Saat Abu Nawas akan permisi pulang, Hakim Jablud berkata, "Seringlah main ke sini Abu Nawas. Bila perlu setiap hari," pinta Hakim Jablud. "Insya Allah Tuan, kalau aku tidak ada kesibukan, pasti aku akan main kemari," timbal Abu Nawas. Pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi rumah Hakim Jablud. Ia sengaja datang ketika Tuan Hakim sedang sibuk berzikir. Melihat kedatangan Abu Nawas, Hakim Jablud segera menghentikan zikirnya guna menyambut Abu Nawas. "Maaf Tuan, sepertinya aku telah mengganggu waktu zikir Tuan. Lebih baik aku pulang saja ya," kata Abu Nawas berpura-pura. "Jangan Abu Nawas, jangan. Duduklah di sini," cegah Tuan Hakim. "Baiklah, tapi aku minta supaya Tuan lanjutkan zikirnya, supaya aku tidak merasa bersalah. Jangan khawatir Tuan. Saya akan setia menunggu di samping Tuan hingga zikirnya selesai," balas Abu Nawas. Hakim Jablud pun kembali meneruskan zikirnya. Sesekali ia memejamkan mata untuk menambah kekhusyuan. Seperti biasa, Abu Nawas kembali menyelipkan uang 10 dinar di bawah sajadahnya. Ia lakukan saat Hakim Jablud memejamkan mata. Setelah selesai dengan zikirnya, Hakim Jablud sabar mendengar kabar baik yang akan disampaikan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Burung saya berkata apa?" tanya Hakim Jablud. Mendengar pertanyaan dari Hakim Jablud, tiba-tiba Abu Nawas kembali tertawa. "Begini Tuan, katanya Tuan adalah orang yang baik dan rajin ibadah, terutama berzikir. Meskipun Tuan kedatangan tamu, Tuan tetap meneruskan zikirnya. Oleh sebab itulah Tuan memperoleh 10 keping emas di bawah sajadah Tuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, sang hakim pun segera membuka sajahdahnya. Untuk kedua kalinya, Hakim Jablud mendapati 10 keping emas di bawah sajadahnya. "Kamu benar-benar hebat Abu Nawas. Aku tidak menyangka kamu bisa mengerti apa yang diucapkan oleh burung," puji Hakim Jablud. Begitu juga dengan hari yang ketiga, Abu Nawas melakukan hal yang serupa. Hingga habislah 30 keping emas dari pemberian baginda raja. Atas perbuatannya ini, akhirnya Abu Nawas berhasil meyakinkan Hakim Jablud dan membuat Hakim Jablud percaya dengan kehebatan Abu Nawas yang bisa mengerti bahasa burung. Dan pada hari yang keempat, Abu Nawas kembali mendatangi Hakim Jablud tanpa membawa kepingan emas. Seperti biasa, sebelum memulai aksinya, Abu Nawas mengajak Hakim Jablud ngobrol sebentar. Tapi kali ini Abu Nawas yang biasanya tertawa, tiba-tiba menangis sesenggukan. Melihat sikap Abu Nawas yang tidak seperti biasanya, membuat Hakim Jablud merasa cemas. "Kenapa menangis Abu Nawas? Apa yang dikatakan burung itu kepadamu?" tanya Hakim Jablud. "Saya tidak tega mengatakannya Tuan. Kata burung Tuan akan meninggal hari ini," jawab Abu Nawas dengan ekspresi berpura-pura sedih. Mendengar hal itu, Hakim Jablud langsung gemetaran. Tubuhnya mendadak lemas dan wajahnya pucat seketika. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan Abu Nawas? Apakah ada jalan keluarnya?" tanya Hakim Jablud gelisah. "Hanya ada satu cara Tuan, supaya ucapan burung Tuan tidak menjadi kenyataan, yaitu Tuan harus berpura-pura mati," kata Abu Nawas menyarankan. Karena saking percayanya dengan Abu Nawas, Hakim Jablud langsung menuruti saran tersebut, yang terbilang sangat konyol dan aneh. Maka dalam beberapa jam saja tersiar kabar akan kematian Hakim Jablud. Tentu saja berita tersebut membuat kaget para warga, terutama baginda raja. Ketika para warga hendak memandikan jenazahnya, Hakim Jablud ternyata sudah berada di dalam keranda. "Aku sudah memandikan dan mengkafaninya. Kita bawa saja langsung ke pemakaman," ajak Abu Nawas kepada para warga yang melayat.
Saat dalam perjalanan menuju pemakaman, Abu Nawas dan rombongan pelayat berpapasan dengan Baginda Raja dan pasukannya. "Hei Abu Nawas, siapa jenazah yang digotong itu?" tanya Baginda Raja. "Ini jenazah Hakim Jablut, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Padahal aku hendak melayat ke rumahnya, tapi ternyata sudah akan dimakamkan ya," sesal Baginda Raja. "Iya Paduka Yang Mulia, karena tidak baik kan mengulur waktu menguburkan jenazah," ujar Abu Nawas. "Buka kerandanya sebentar Abu Nawas. Aku ingin melihat wajah hakimku untuk yang terakhir kalinya," pinta Baginda Raja. Abu Nawas dan para rombongan pelayat lalu membuka keranda mayat Hakim Jablut dan mempersilahkan Baginda Raja untuk mendekat. "Wahai hakimku yang baik hati, kenapa kau pergi begitu cepat? Semoga engkau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah," kata Baginda Raja mendoakan. Ketika Baginda Raja mengusap wajah Hakim Jablut, tampaklah wajah Hakim Jablut cengengesan. Ia juga mengedipkan sebelah matanya kepada Baginda Raja dengan malu-malu. Melihat hal itu, Baginda Raja pun kaget setengah mati. Lalu Baginda Raja berteriak kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, dia masih hidup. Kenapa kau bilang sudah mati?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa orang yang bernama Jablut itu adalah bodoh dan tolol. Buktinya ia mau saja saya kerjain. Itulah kenapa tempo hari saya melarang Baginda menamai bayi dengan nama Jablut," kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun spontan tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan para pelayat yang dibohongi Abu Nawas merasa geram dengan ulahnya. Mereka pun langsung pergi meninggalkan keranda. Ada pula yang menendang keranda tersebut hingga membuat Hakim Jablut terlempar keluar dari keranda. Melihat pemandangan tersebut, tawa Baginda pun semakin keras dibuatnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.